Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini aku mau berbagi sedikit ilmu nih yang pernah aku pelajari. Aku di sini akan membahas tentang pentingnya niat dalam setiap perbuatan. Di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita sering melakukan banyak aktivitas. Kita belajar, kita bekerja, kita membantu orang tua, kita berorganisasi, bahkan sekedar berjalan ataupun berbicara dengan orang lain. Namun, di dalam Islam itu, semua amal itu tidak hanya dinilai dari apa yang kita lakukan, tetapi Allah juga melihat dari niat yang ada di dalam hati kita nih teman-teman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya, setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi, hadis ini adalah salah satu hadis yang sangat agung di dalam Islam. Bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwa hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi fondasi seluruh amal dalam agama. Imam Syafi'i pernah berkata bahwa hadis ini mencakup sepertiga dari ilmu agama. Karena semua amal manusia itu terbagi menjadi tiga. Ada amal hati, amal lisan, dan amal perbuatan. Dan niat merupakan amal hati yang menjadi dasar bagi semuanya. Para ulama juga menjelaskan bahwa niat adalah tujuan hati untuk melakukan suatu ibadah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita bisa memahami bahwa niat dapat menentukan nilai dari suatu amal. Dua orang itu bisa melakukan pekerjaan yang sama, tetapi nilainya bisa sangat berbeda di sisi Allah. Aku kasih contoh nih ya. Ada mahasiswa yang niatnya belajar hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus. Dan ada juga mahasiswa yang belajar dengan niat mencari ilmu agar bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya. Keduanya sama-sama belajar nih teman-teman, tetapi niatnya itu berbeda, sehingga nilai amalnya pun berbeda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Islam, aktivitas duniawi pun bisa menjadi ibadah loh teman-teman. Tetapi jika aktivitas itu disertai dengan niat yang baik ya, dan jika semua itu dilakukan dengan niat karena Allah, maka kegiatan tersebut bisa bernilai ibadah. Dan sebaliknya nih teman-teman, amal yang sangat besar bisa menjadi tidak bernilai loh jika niatnya salah, seperti ingin dipuji, ria, ataupun ingin terkenal. Oleh karena itu, para ulama selalu menekankan pentingnya meluruskan niat sebelum memulai suatu kegiatan atau perbuatan. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu mengingatkan bahwa yang paling penting itu bukan penilaian manusia teman-teman. Yang penting itu penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus membenahi niat kita. Jika niat kita benar, maka insya Allah Allah akan memberkahi setiap langkah kita. Jadi di sini aku mengambil kesimpulannya itu bahwa Allah itu benar-benar menilai setiap langkah kita berdasarkan ketulusan niat yang ada di dalam hati kita teman-teman. Hanya dengan berniat baik saja kita sudah mendapatkan satu pahala. Dan jika niat baik tersebut dilakukan atau diwujudkan, maka Allah akan melipat gandakannya sebagai bentuk kasih sayang kita, sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap kita. Bahkan ketika kita sempat berniat buruk namun memilih untuk membatalkannya, maka Allah justru memberikan satu pahala kepada kita. Kenapa begitu? Karena Allah karena Allah memberikan kepada kita sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan kita dalam menahan diri, sebagaimana hadis qudsi itu, idza hamma abdi bi sayyi'atin falam ya'malha katabtuha lahu hasanatan. Nah, yang terjemahnya itu, apabila hambaku berniat melakukan keburukan lalu ia tidak jadi melakukannya, maka aku catat baginya satu kebaikan. Tetapi teman-teman, perlu digarisbawahi dan perlu diingat, kita itu melakukan niat buruk tersebut. Jika kita itu melakukan niat buruk tersebut, kita akan mendapatkan dosa yang setara dan setimpal dengan apa yang telah kita perbuat. Maka dari itu, alangkah baiknya kita memulai kegiatan di hidup kita itu dengan niat yang baik dan tulus. Meskipun terkadang apa yang kita rencanakan itu tidak berjalan dengan mulus, Allah itu selalu menghargai setiap
kebaikan kita, baik di dalam hati maupun telah kita lakukan. Jadi kayak kita tuh harus mulai dari sekarang kita coba jaga pikiran kita dan hati kita agar selalu berada di jalur yang benar ya teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Aku ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang tadi aku sampaikan tidak hanya lewat di FYP pikiran kalian, tetapi bisa kalian simpan dan bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dimanfaatkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin segitu saja dari aku. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.